Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini sudah gawat ya. Jenderal Agus Subianto begitu menaikkan status TNI kita ke siaga 1. Ada apa? Banyak orang yang bertanya-tanya begitu. Dan bahkan ini sebuah perintah darurat ya dari Panglima Jenderal ya. Agus Subianto menaikkan status TNI ke siaga 1. Apakah negara kita Indonesia ini punya ada dampak yang sangat luar biasa terhadap konflik di Timur Tengah atau bagaimana? Nah, ternyata apa yang kemudian disampaikan oleh TNI begitu kan, yang mengatakan bahwa ini sebagai bentuk kesiapan, keseriusan yang ada konflik di Timur Tengah. Artinya apa? Artinya mengantisipasi begitu kan ya, untuk selalu waspada terhadap situasi dan kondisi ya perang di Timur Tengah. Pertanyaannya sekarang adalah walaupun misalnya walaupun sudah siap suatu situasi dan kondisi ketika naudzubillah ya, ketika dibom oleh negara-negara Iran misalnya begitu, siapapun begitu kan ya, Indonesia tidak bisa melawan nampaknya karena keterbatasan senjata yang ada. Jadi menurut Prof Mahfud, siaga 1 ini gimana, Prof? Ya sama, saya dengan Mas Hensat saya tanya juga, ya ini gimana sih gitu kan? Kalau siaga 1 itu standarnya seluruh kekuatan, seluruh sumber daya itu harus waspada, bekerja penuh 24 jam. Kalau siaga 2 itu sebagian harus total bersiaga, sebagiannya tugas-tugas normal aja. Jadi, kalau siaga 3 itu normal aja, nggak ada apa-apa, tapi ada jadwal-jadwal kerjaan yang standar minimal keamanan. Nah sekarang siaga 1 saya juga nggak tahu apa yang menyebabkan kita harus bersiaga 1. Apakah imbas dari perang Iran, Amerika, Israel, atau sehingga ada dominonya ke sini, atau internal kita, ekonomi kita guncang sehingga akan menyebabkan rakyat mungkin akan menghadapi masalah-masalah. Jadi kita perlu khawatir nggak, Prof? Saya ya agak khawatir ada apa sih gitu. Padahal kita kan tidak tahu kalau ada apa-apa. Nah itu teman-teman, itulah darurat komunikasi hari ini. Kita tuh mesti dijelasin ke pemerintah ini ada apa sih sebetulnya. Makasih ya, Prof. Ya. Nah, dari perdebatan ini ternyata ya Abu Janda diusir begitu. Bayangkan ya, sekelas Abu Janda saja begitu tidak berkutik masalah berbicara soal sejarah bangsa kita, kemerdekaan Indonesia kita begitu. Justru begitu kan ya, justru pemikiran-pemikiran Abu Janda itu kontra. Terkesan membela yang sono begitu kan. Ya padahal ya otaknya kosong begitu. Sekelas profesor ya, terus kemudian dikatakan anjir begitu, kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh Aiman terhadap pengusiran Abu Janda saya kira sudah tepat. Itu panggung demokrasi, panggung bersejarah, panggung di mana adu argumentasi begitu kan, bukan adu ngotot. Kalau adu pancu di atas ring aja. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Itu sebabnya seluruh presiden kita kecuali Prabowo. Gak ada hutang sama bangsa Palestina. Utang apaan, Bang? Ya. Utang apaan bangsa kita kepada Palestina? Utang apaan, Bang? Sabar. Lu jangan ngaco. Iya, Anda sendiri di Indonesia ini cuman Anda yang tidak ngaco. Gue kasih tahu ya, biar lo tahu. Ada hoax yang bilang katanya Palestina negara pertama yang ngakui kemerdekaan Indonesia. Itu hoax. Karena 1945 Indonesia merdeka, belum ada negara Palestina, belum ada bangsa Palestina. Itu hoax. Semangat betul dengan salahnya ya. Bahwa yang dilakukan adalah bangsawan Palestina yang memberikan sumbangan kepada Agus Salim untuk bergerak di Timur Tengah dalam upaya kampanye kemerdekaan. Itu bukan hoax. Gak ada, tapi otak Anda saja yang tidak menangkap. Kita utang budi sama Amerika mungkin. Memang bicara seperti ini dengan mengungkap kekasaran, Bang Iman, saya ingatkan Bang Abang, ini ruang publik, ini sinyal publik. Omongan seperti itu wajib hukumnya bagi Anda mengusir dia. Secara konstitusional. Wajib hukumnya bagi Anda. Kalau lo ngomongin ngaco, dengan senang hati gue pergi. Sinyal publik. Gak usah lu usir, dengan senang hati gue pergi. Silakan. Terima kasih. Ketololan tidak dibutuhkan. Lu lebih tolol goblok. Gak boleh.
Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami. Tidak boleh, saya peringatkan Anda. Kalau Anda tidak bisa, Dia kalau tidak, ngomong Anda tidak tolol. bisa. Dia ngomong Anda tolol tidak duluan. bisa tertib. Dia yang ngomong Keluar. tolol. Dia yang ngomong- Keluar. Dia yang ngomong tolol. Keluar. Dia yang Keluar. Silakan keluar. Dia yang ngomong Silakan tolol keluar. gue duluan. Iya. Dia yang ngomong tolol gue duluan. Tapi dengan mengantisipasi tadi sudah mempersiapkan diri begitu kan ya untuk selalu mengantisipasi itu begitu. Ini banyak kritikan dari netizen begitu kan ya, banyak kritikan dari netizen. Ya, yang diserang di situ Iran begitu kan ya. Kok yang takut itu negara kita begitu, Indonesia ada apa? Nah, Panglima TNI ini bercerita begitu kan ya. Yakni Jenderal Agus Subianto ini ya sudah memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk menerapkan siaga tingkat 1 guna untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap situasi dalam negeri ya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi begitu kan? Ada apa kok bisa mengantisipasi itu begitu? Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen ya. Ya memang aparat hukum atau TNI itu selalu siap siaga. Namun kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret atau jelas nanti akan ditanyakan melalui komisi terkait. Tapi senjata kita Indonesia begitu kan masih ada kekurangan yang begitu luar biasa sehingga tidak mampu untuk melawan mereka begitu kan. Misalnya begitu misalnya. Tapi dengan adanya kewaspadaan ini sebagai bentuk bahwa Indonesia itu benar-benar siap mulai dari sekarang begitu mengantisipasi. Nah, tapi ini masyarakat Indonesia justru ketakutan begitu kan mendengar hal-hal siaga 1 ini. Bagaimana kalau terjadi perang? Wih, ngeri bos. Ini ngeri. Apa yang mau dibanggakan begitu kan? Ya, apa yang mau dibanggakan sekarang ini kalau toh pada hakikatnya itu sudah melakukan peperangan begitu kan? Ya, naudzubillah, semoga saja dijauhkan. Indonesia tidak punya musuh begitu kan ya? Ya, siapa tahu yang tidak sesuai dengan sebuah realitas yang ada begitu karena Indonesia sekarang ini masuk BOP begitu kan ya. Ini salah satunya Puan Maharani bakal memanggil begitu kan TNI untuk mempertanyakan siaga 1 seperti apa. Saya juga kemarin membaca agak merinding, ketakutan besar. Karena kenapa? Karena takut bahwa kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang masuk ke BOP tersebut begitu kan punya dampak buruk ke masyarakat Indonesia, terutama pemerintah saat ini begitu kan ya. Karena kita tidak tahu begitu kan ya, apakah Indonesia ini masuk dalam sekutu si A, si B, si C dan sebagainya kan kita tidak tahu begitu kan. Yang tahu di situ adalah Presiden Prabowo Subianto. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos. Ya siapa yang tidak takut? Coba kita tonton begitu seperti ini apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD. Seperti ini. Itulah tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi pertanyaannya adalah begitu kan ya. Nampaknya justru masyarakat Indonesia itu ada yang mengatakan, wih negara punya mainan baru nih, siaga 1 tapi ya tebak sendiri. Ini salah satu komentar netizen. Tapi bagi kami mengantisipasi itu sangat-sangat saya kira sangat tepat sekali begitu. Coba kita baca, agak lucu juga komentar-komentar netizen ya. Siaga 1 ya, andai di Jakarta tiba-tiba berdiri kedubes. Wih, ngeri sekali begitu kan. Siaga 1 dari kerusuhan yang ditimbulkan oleh gejolak ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi negara saat ini. Ada yang mengatakan akal-akalan rezim ya. Makanya kita itu harus waspada begitu. Salah satu yang kemudian menjadi jalan utama itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh Puan Maharani sebagai DPR begitu kan ya, memanggil meminta keterangan status siaga 1 ini begitu kan. Ini negara RI, namun yang mengisi Jenderal Panglima begitu kan, komando, salah dikit ya jangankan prajurit, rakyat pun binasa. Wih, salah satu komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra dan mengkritik begitu kan ya. Jangan sampai ya masyarakat ini ketakutan betul begitu kan. Nih, kalau biasa dianggap serius bersama rakyat atau bersama Prabowo, sebab menurut kebanyakan masyarakat Indonesia Prabowo cenderung ya membela itu. Nah ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya.
Jadi apapun yang terjadi kita harus waspada begitu kan ya, karena ini Timur Tengah ya. Yang menjadi konflik di situ adalah Timur Tengah. Apakah dampak Indonesia ini akan punya dampak begitu? Saya kira dampaknya mungkin dari sektor ekonomi begitu kan ya. Tapi kalau perang saya kira agak jauh. Indonesia kan dengan negara-negara lain kan tidak ada musuh sama sekali. Bekerja sama oke begitu kan ya. Tapi yang sering muncul narasi-narasi soal BOP itu begitu kan ya, soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk gabung ke BOP itu begitu, sehingga dianggap menjadi sekutu ini, sekutu itu dan sebagainya. Tapi kita tunggu saja apakah negara kita akan diam saja begitu kan. Saya kira sudah bagus sebenarnya begitu untuk melakukan perdamaian yang ada. Nah, ini salah satu maksud apa yang kemudian disampaikan oleh Kapus Pen ya, menjelaskan bahwa maksud TNI Siaga 1 ya hadapi kondisi di Timur Tengah. Salah satunya mengantisipasi bahwa negara kita sebagai negara negara kesatuan begitu kan ya, harus mempersiapkan diri dalam siaga itu begitu. Tapi kemampuan negara kita ya, perang negara kita masih jauh begitu kan. Ada yang mengatakan, wah, jangan-jangan penetapan siaga 1 ini adalah melanggar konstitusi begitu kan. Wah, kalau ini melanggar konstitusi ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ada yang mengatakan ini begini. Itu karena Presiden Prabowo Subianto ya sebagai presiden ya tidak cakap, pasif dan penuh omon-omon ya. Jadi wajar kalau Panglima TNI ambil inisiatif itu. Ini salah satu komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan hanya alibi-alibi saja. Jadi saya kira ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Nih, salah satu yang kemudian diusir begitu kan ya. Detik-detik siapa? Abu Janda begitu kan, diusir ya di iNews TV begitu. Ini sedap, Bos. Ternyata begitu apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Janda begitu kan ya. Di situ ternyata diusir begitu. Ya karena ini masalah soal sejarah Indonesia begitu kan ya. Awalnya sok nantang sih sebenarnya, tapi tiba-tiba begitu kan diusir oleh Aiman. Ya, karena apa? Karena diskusinya kurang masif, diskusinya tanpa referensi. Ya, orang dikatakan anjir, dikatakan bodoh begitu kan ya, dikatakan hoax dan sebagainya. Inilah salah satu fakta para pendukung-pendukung yang kemudian agak gelisah begitu kan. Saya kira seperti Abu Janda ini hanya mencari panggung dan situasi dan kondisi begitu kan, di mana memanfaatkan hal itu begitu. Jadi saat masyarakat Indonesia membela satu negara begitu kan ya, dia muncul sebagai kontra. Ini akan agak lucu begitu ya. Ya dari dulu siapa yang percaya terhadap omongan Abu Janda begitu kan? Pada akhirnya diusir dia begitu kan. Ya, ini diusir begitu. Sampai berdebat dengan Aiman. Masa Aiman kalah sama dengan Abu Janda? Diusir ya. Langsung diusir dia. Kapok ya. Mampus ini ya. Abu Janda diusir. Ini kan masalah soal hal yang baru begitu. Jadi saya kira dengan apa yang kemudian disampaikan Abu Janda ini begitu kan ya, sebagai bentuk intermezzo lah, siapa yang percaya terhadap omongan-omongan Abu Janda. Nah, salah satu faktor yang kemudian ya punya dampak ke Indonesia ini soal defisit APBN kita ya. Februari 2006 ini tembus 130,2 triliun. Pak JK ini menjadi kekhawatiran resiko RI yang gagal bayar hutang akibat dampak perang yang berkepanjangan begitu kan ya. Itu punya dampak juga begitu. Apalagi stok dari BBM kita begitu kan ya. Kata Bahlil ini hanya mampu 20 hari ke depan. Jadi saya kira ini harus menjadi pertimbangan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah masuk ke BOP. Ya, seharusnya ingatkan ya yang barat itu begitu kan. Ingatkan di situ begitu kan. Ya apa gunanya masuk ke BOP kalau tidak bisa ya memberikan peringatan kepada dia begitu kan. Ya setidaknya teleponlah mereka begitu. Ini punya dampak juga ke Indonesia. Jadi saya kira ini perlu begitu kan untuk terus melakukan negosiasi begitu bagaimana perang ini
selesai begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.